Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel MA Al-Islah Jamanis Madrasah Hebat Bermartabat. Saya Siska Amalia akan memandu ngobrol-ngobrol kali ini bersama salah satu siswa MA Al-Islah Jamanis sebagai mantan ketua OSIS periode 2020-2021. Oke, boleh perkenalan? Nah, terima kasih. Nah, perkenalkan, nama saya Ferdi Sutisna Alamsyah. Saya sekarang sedang bersekolah di Madrasah Aliyah Al-Islah dan sedang menduduki semester akhir di kelas 12. Bisa penggang ya? Iya, berat, banyak ujian, cobaan, makalah. Oke, bisa diceritakan latar belakang pendidikan Febri Sutisna ini? Untuk kemarin saya bersekolah di sekolah dasar di SDN 4 Gresik yang ada di Karangresik. Saya di sana 6 tahun, SD 6 tahun, alhamdulillah. Sesudah itu saya melanjutkan ke MTS Al-Islah yang di Karangwilayah di sini nih, di sini. Iya. Pertama kali, satu yayasan dengan MA Al-Islah. Pertama kali saya ikutan dari kakak saya yang melanjutkan sekolah ke sini. Terus di sana saya di MTS, saya mulai belajar mengikuti organisasi seperti pramuka, OSIS, Pansus saat itu dan lain-lain. Soalnya di SD saya jarang. Di SD saya jarang berorganisasi, jarang bersosialisasi. Ya, istilahnya nolok kalau di SD. Khusus belajar. Nah, juga di SD prestasi kah di SD masih minim. Saat itu saya masih ranking 3 dari kelas 1 sampai kelas 6. Tidak berubah-ubah, tidak naik-naik. Ya, normal saja. Tapi di MTS saya mulai belajar berorganisasi, organisasi OSIS. Di sana saya juga sudah mencoba mencalonkan diri. Bukan karena tepat sih. Lebih tepatnya dicalonkan menjadi wakil ketua OSIS saat itu ya. Tapi sayangnya tidak terpilih. Kemudian saya menjadi anggota OSIS. Dan di tahun berikutnya masih juga saya dicalonkan menjadi ketua OSIS. Nah, tapi masih sama belum terpilih. Jantan anggota wae. Setelah 3 tahun di sana, alhamdulillah prestasi saya meningkat di MTS. Asalnya ranking 3 menjadi ranking 1. Alhamdulillah, karena semua kelas saya laki semua saat itu. Setelah 3 tahun di MTS Al-Islah, saya lanjut ke Madrasah Aliyah. Nah, di sini nih. Untuk pertama-tama, saya sebenarnya direkomendasikan dibina oleh orang tua saya untuk melanjutkan ke SMA 1 Negeri 1 Jamanis yang baru di sana. Tapi saat itu saya menolak dengan keras dan saya bilang saya ingin bersekolah di sini di Madrasah Aliyah Al-Islah. Kenapa? Karena saya sudah nyaman di yayasan ini. Saat itu butuh penjelasan yang kuat untuk meyakinkan orang tua. Tapi alhamdulillah setelah itu saya melanjutkan diri ke MA Al-Islah yang saya inginkan. Dan kenapa saya ingin? Karena jujur saja saya malas berteman dengan orang yang baru dikenal, soalnya jujur saya malas beradaptasi karena saya payah orangnya dalam bersosialisasi, beradaptasi dengan orang yang baru. Dan saya sekarang di Madrasah Aliyah kelas 3, alhamdulillah. Bisa diceritakan kepada kami semua bagaimana pengalaman belajar di MA Al-Islah? Untuk pengalaman belajar, ya lumayan. Nggak lumayan sih, soalnya di sini guru-gurunya lumayan bagus, sangat bagus malahan. Saya paling favorit pelajaran Indonesia. Tahu kan? Iya. Gurunya seperti sudah level dosen. Iya. Jujur saya. Benar ya, tertib, langsung mudah dipahami. Jadi saya juga mengerti. Iya. Jujur saat di MTS saya kurang suka pelajaran Indonesia karena banyak baca, apalagi
banyak teori, bukan teori, apa struktur-struktur yang harus dihafal dan lain-lain. Tapi setelah di MA Alisa ini Jadi suka. gurunya sangat memberi pelajaran yang mudah dimengerti dan menyenangkan. Di sini juga saya jujur saja diajarkan berorganisasi ya, karena di MA Alisa saya jadi ketua OSIS pernah. Ketua OSIS periode 2020-2021. Saat itu iya udah. Oke, dalam berorganisasi bagaimana sih bisa terpilih menjadi ketua OSIS? Ini untuk pertama-tama jujur saya sudah kapok untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Bukan mencalonkan sih, dicalonkan diri sebagai ketua OSIS karena saya sudah 2 kali gagal dan yang pasti saya tidak pandai memimpin, tidak pandai menggiring orang lain, tidak pandai dalam menyusun rencana-rencana yang dilakukan ketua lainnya. Tapi saya saat itu kelas 10 masih ingat semester 2 kalau tidak salah, saya dicalonkan oleh wali kelas saya sendiri. Dan saat itu kan pandemi ya, masih dalam pandemi, jadi pemilihannya masih online. Saat itu ada 4 calon kalau tidak salah. Dan alhamdulillahnya untuk kesempatan ini, tahun ini saya dipilih menjadi ketua OSIS yang baru. Dan jujur saja saya tidak siap saat pertama kali, karena menurut saya itu pertama madrasah aliyah SMA, tingkat SMA kan sangat berat, muridnya beragam, apalagi saya belum berpengalaman dalam memimpin kan. Tapi ya dijalani, alhamdulillah. Untuk saat ini saya lumayan bersyukur menjabat sebagai ketua OSIS, karena saya bisa berbicara depan umum. Karena untuk pertama kalinya, meskipun dalam pertama kali banyak hambatan, contohnya saat rapat untuk pertama kali saya cuma diam melihat pembina menjelaskan, saya cuma diam nonton di sana. Tapi setelah sekian lama banyak proses, banyak kegiatan, saya melihat, dan akhirnya saya sudah bisa berbicara di depan. Bisa terjun langsung sebagai semacam ketua pelaksana setelah itu. Terus sudah. Oke. Program apa saja yang terlaksana saat menjadi ketua OSIS? Untuk program kerja kan kalau tidak salah saya dipilih itu tahun 2020. Bukan? 2020. Dan saat itu masih awal pandemi, awal pandemi, dan banyak sekolah juga kan daring dan jaringan. Jadi banyak kegiatan, program kerja yang harusnya terlaksanakan masih belum terrealisasi. Jadi kami melaksanakan yang sebisa kami lewat daring. Saat itu kami menjalankan program untuk meningkatkan kreativitas siswa, semacam lomba desain grafis. Online tentu saja. Desain grafis, terus pidato online. Terus kalau tidak salah MTQ ada MTQ ya, dan lomba MTQ dan lain-lain lah, masih banyak untuk online itu. Kalau offline, untuk offline dimulainya awal Januari, bukan? Awal Januari kan? Enggak. Ya, kami mulai menjalankan program-program kerja kami yang terlambat sebelumnya, seperti menjalankan PHBI, perayaan Besar Islam, secara offline tentunya, dan masih sama untuk meningkatkan kreativitas siswa dan lain-lain. Di sana kami menjalankan perlombaan dan ada juga takbir akbar. Lumayan, masih banyak program sih yang belum tersebutkan, tapi ya itu saja lah. Oke, pengalaman apa saja yang bisa dipetik dari belajar berorganisasi ini? Belajar berorganisasi, menurut saya itu sangat penting, karena organisasi itu semacam kalau di sekolah menurut saya semacam keluarga gitulah, keluarga baru. Jadi kita itu menjalankan program bersama-sama, kegiatan bersama-sama, langsung menerima hasil
yang sama gitu tak. Jadi organisasi itu sangat penting. Contoh saja saya, orang yang kaku belajar berbicara di depan umum, sekarang sudah lumayan lah, sudah bisa tampil di depan umum, sudah bisa mungkin apa, dan masih banyak lagi lah keuntungan organisasi. Meningkatkan kepercayaan diri tentunya. Kegiatan apa yang tidak bisa dilupakan di MAIS Jemanis? Kegiatan yang tidak bisa dilupakan, jujur saja, saya saat porak, tahu porak? Porak. Nah, saat porak kan ada lomba voli kan? Iya. Nah, lomba voli saat itu pemain di tim saya kekurangan anggota voli, kekurangan peserta, dan saya orang yang tidak pernah olahraga selama 9 tahun kurang lebih dipaksa bermain voli, dan itu wow, pengalaman yang sangat amazing. Pokoknya saya berpikir saat itu udah tapi alhamdulillah, tapi sebenarnya itu membuka mindset pikiran saya. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman kita sendiri agar berani mengambil keputusan yang tidak biasa kita ambil. Jadi semacam kebebasan diri gitu tak? Percobaan baru, pengalaman juga kan? Lumayan. Baru pertama kali dan terakhirnya. Insya Allah terakhir. Soalnya panas saat itu, panas. Terus pengalaman kak, ya alhamdulillah setelah belajar di MAIS, prestasi saya lumayan. Terus meningkat. Lumayan, alhamdulillah terus meningkat. Untuk pertama-tama saya di kelas 10 saya turun di MTS, kan kelas ranking 1 ya, soalnya laki semua. Tapi setelah ke MA campur perempuan laki-laki, semester 1, 2 saya yang kedua, kalah dari wanita. Tetapi alhamdulillah di kelas 11 dan sampai saat ini saya menyusul dan menjadi ranking 1 sampai saat ini. Insya Allah, alhamdulillah. Terus pengalaman, ya pastinya dalam kegiatan OSIS lah. Setiap ada acara pembuatan proposal, apalagi kita harus menyusun ulang untuk diterima oleh yang di atas. Penanggung jawab. Untuk penanggung jawabnya juga. Pokoknya dalam kegiatan-kegiatan, nah masih banyak lah yang harus sebutkan. Banyak pokoknya pengalaman di MAIS ini lah. Oke, selain berorganisasi di OSIS, apakah bergabung juga di organisasi lain? Organisasi lain, saya suka organisasi. Jadi pertama-tama saya masuk di organisasi Saka Bayangkara, bukan Saka Bakti Usada, yang berfokus di Puskesmas Jemanis, ya kesehatan, ilmu kesehatan. Jadi saat itu kami memiliki berbagai program tentunya, tapi salah satu yang saya ingat, saya kan kebagian jadi sekbid perobatan kita, obat-obatan. Saat itu kami membuat sebuah taman apotek. Taman apotek. Jadi ada sebuah taman sediakan lahan dan kami membuat berbagai macam tanaman-tanaman obat-obatan ya. Terus selain Saka Bakti Usada, saya juga mengikuti baru-baru ini saya ikut dalam organisasi IPNU. Tahu IPNU? Ya, IPNU itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ya. Itu untuk menciptakan kader-kader Nahdlatul Ulama tentunya. Dan itu lumayan seru. Semakin membuat peluang kita untuk mengenal dunia. Apalagi teman-teman baru banyak. Dunia itu masih luas. Oke, ada rencana untuk melanjutkan ke universitas? Sebenarnya saya masih ragu-ragu, tapi rencana saya setelah lulus dari sini saya akan bekerja dulu selama 1 tahun. Terus setelah itu saya mengikuti perguruan tinggi tentunya, kuliah untuk mengejar cita-cita saya. Ya, ceritanya saya itu mau jadi seorang guru lah. Jadinya kerja dulu lah. Oke, apa pesan-pesan untuk adik-adik kelas di SMP MTS? Untuk adik-adik kelas,
jangan ragu untuk melanjutkan sekolah. Ayo kesini ke Madrasah Aliyah Al-Islah. Di sini kalian akan diajarkan berbagai macam ilmu, apalagi tentang berorganisasi tentunya, dan mata pelajarannya juga banyak di sini. Jadi akan membuat apa sih? Ada 2 jurusan juga. Nah, iya. Saya lupa. Untuk DMA ini ada 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Kebetulan saya jurusan IPA. Jadi kalian ayo ke sini. Gak apa, guru-gurunya baik dan sangat peluangnya sama dengan sekolah-sekolah lain. Contohnya kemarin banyak yang diterima ya di perguruan tinggi. Dan untuk biaya jangan khawatir, di sini murah, hanya 50.000 per bulan kan? Iya. Ya, ayo ke sini, saya tunggu di sini. Oke, terima kasih Febri Sutisna Lamsa Sama-sama. sudah berbagi pengalaman yang bisa diceritakannya kepada adik-adik SMK dan MTS. Semoga kedepannya sehat, selalu sukses Amin. menggapai cita-cita. Oke, terima kasih telah menyaksikan channel MA Al-Islah Jamanis ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.